Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan sebuah topik yang sangat penting sekali, terutama bagi Anda yang baru saja mengawali menjalankan bisnis NASA. Topik ini saya kasih tema cara memulai bisnis NASA dengan benar. Nah, Bapak dan Ibu semua, penting sekali bahwa Anda harus mengawali bisnis NASA ini dengan benar, agar di kemudian hari Anda tidak mengalami kendala-kendala fundamental dan bisnis Anda akan benar-benar bisa tumbuh dan berkembang. Hampir semua para peraih peringkat kualifikasi di bisnis NASA ini pada awalnya mereka memulai bisnis ini dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang telah dipolakan oleh para upline dan terutama oleh Diamond Network Support System. Dan diharapkan dengan memulai bisnis ini dengan benar, Anda bisa memiliki aset yang terus bertumbuh, berkembang, sehingga suatu saat nanti Anda bisa menikmati passive income dari aset yang telah Anda bangun. Di awal yang harus Anda pahami adalah membangun bisnis NASA ini harus dengan konsep membangun aset. Mindset Anda ketika Anda memulai bisnis ini adalah bahwa Anda harus sadar bahwa untuk sukses di bisnis ini konsepnya adalah membangun aset. Artinya di sini adalah Anda membangun sebuah hal yang akan bisa memberikan kepada Anda passive income secara terus-menerus di masa yang akan datang. Pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Anda adalah 5 tahun ke depan ini Anda ingin terus-menerus bekerja atau memilih sudah pensiun? Kira-kira 5 tahun ke depan yang Anda inginkan ini, Anda ingin terus-menerus bekerja atau memilih sudah pensiun? Pensiun di sini artinya adalah bukan berarti Anda kehilangan pekerjaan, bukan berarti Anda kehilangan penghasilan atau penghasilan Anda berkurang seperti kalau dialami oleh mereka-mereka yang pensiun. Setelah 30 tahun bekerja mereka pensiun, tapi ternyata yang dilihat adalah penghasilannya berkurang. Bukan itu ya. Pensiun di sini adalah Anda tidak lagi harus bekerja, tetapi penghasilan yang Anda hasilkan atau Anda dapatkan itu terus-menerus mengalir, bahkan semakin lama semakin bertambah besar. Dan penghasilan itu berasal dari aset yang 5 tahun lalu Anda telah bangun sebelumnya. Kalau toh memang sampai hari ini Anda memilih tetap bekerja, itu dalam rangka memperbesar aset Anda. Nah, itulah konsep yang akan dibangun di bisnis NASA, Bapak dan Ibu ya. Jadi penting sekali untuk memahami apa yang saya sampaikan di depan tadi. Nah, untuk membangun aset tentu Anda perlu sebuah pola, Anda perlu sebuah sistem yang alhamdulillah sudah dirancang oleh Diamond Network dan sudah disediakan cara-caranya untuk memulai dengan cara yang benar ya. Nah, sebelum saya membahas hal-hal yang teknis mengenai 8 langkah sukses itu, saya kira penting sekali untuk saya sampaikan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat non teknis. Yang pertama adalah keputusan Anda untuk bergabung di bisnis NASA ini haruslah sebuah keputusan yang serius ya. Bukan keputusan yang ikut-ikutan, bukan keputusan yang dipaksa oleh teman, saudara, atau kenalan Anda, tapi memang ini berasal dari pemahaman Anda tentang peluang NASA, pemahaman Anda tentang bahwa saya harus berubah, dan kemudian Anda memutuskan untuk bergabung di NASA dengan serius atau sebuah keputusan yang Anda anggap serius ya. Berangkat dari situ dulu ya. Kalau memang Anda ingin sukses di bisnis NASA. Nah, salah satu bukti bahwa Anda memiliki keputusan yang serius untuk menjalankan bisnis NASA adalah bersedia menyimak video ini sampai selesai ya. Jangan baru 5 menit kemudian Anda cut lalu tidak Anda dengar lagi, tapi Anda punya komitmen, punya keinginan yang kuat untuk menyimak video ini, untuk belajar, untuk tahu bagaimana rahasia-rahasia orang yang sukses di bisnis NASA,
ya sampai selesai. Bahkan kalau perlu sambil mencatat bagian-bagian penting dari video ini. Oke. Nah, kalau memang Anda sudah memutuskan untuk serius membangun bisnis ini dan Anda sadar betul bahwa keputusan Anda adalah keputusan yang serius dan berhasrat kuat memiliki aset bisnis di masa depan, maka Anda perlu untuk membangun sebuah komitmen. Yang pertama, keputusan Anda adalah keputusan yang serius. Yang kedua adalah berani membangun sebuah komitmen. Komitmen 100%. Tidak ada komitmen kok 50%, 70%, bahkan 99% saya komitmen, tidak. Yang namanya komitmen ya 100%. Artinya apa? Tidak ada lagi keraguan, harus berhasil. Mau tidak mau harus sukses ya. Kalau saya tidak sukses, tidak berhasil di Pinasa, maka saya merasa gagal, hidup saya merasa tidak nyaman, atau apapun yang Anda pikirkan bahwa tidak ada alasan Anda untuk tidak maju. Ibaratnya apa? Ibarat Anda itu menyeberang jembatan di sebuah jurang dan jembatan itu di belakangnya sudah Anda bakar. Jadi mau tidak mau Anda harus berhasil sampai ke seberang. Kalau tidak, Anda akan jatuh ke jurang. Nah, demikianlah itu yang namanya komitmen 100%. Tidak ada lagi keraguan, harus berhasil. Siap mengerahkan waktu, tenaga, pikiran supaya Anda betul-betul sukses di usaha ini. Setelah Anda memiliki komitmen, Anda harus paham tentang konsep duplikasi. Apa sih konsep duplikasi itu? Duplikasi itu adalah orang lain bisa melakukan apa yang kita kerjakan. Itu kuncinya. Nah, kalau Anda melakukan hal-hal yang tidak bisa atau sulit dilakukan oleh orang lain, tentu konsep duplikasinya tidak akan berjalan. Karena duplikasi itu prinsipnya adalah sederhana, cara menduplikasikan juga sangat sederhana. Jadi prinsipnya orang lain harus bisa melakukan apa yang kita kerjakan. Nah, 8 langkah sukses Diamond Network ini adalah pola kerja yang sederhana, sehingga bisa dibuktikan bahwa semua orang bisa mengerjakannya. Aset Anda akan terbentuk dari sebuah konsep duplikasi yang sederhana yang telah dipolakan oleh Diamond Network, yaitu 8 langkah sukses. Dan karena sederhana, maka bisa dilakukan oleh puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang di jaringan Anda. Nah, selain keputusan yang Anda untuk serius membangun bisnis ini dan siap berkomitmen, paham dengan konsep duplikasi, hal-hal non teknis lainnya adalah apa? Anda harus fokus. Nah, fokus ini lebih diartikan lebih konsentrasi, lebih kerja cerdas, lebih kerja keras, lebih bersungguh-sungguh walaupun Anda masih bekerja atau mungkin Anda masih kuliah. Fokus ini bukan berarti full time Anda kerjakan bisnis ini, bukan berarti Anda harus berhenti bekerja untuk bisa menjalankan bisnis ini, bukan berarti Anda harus berhenti kuliah untuk menjalankan bisnis ini, tapi lebih pada kesungguhan hati, konsentrasi di saat Anda memanfaatkan waktu luang yang masih Anda miliki ya. Itu di awal-awalnya seperti itu ya. Sehingga mungkin saat ini ya prioritas atau fokus utama Anda adalah bekerja atau kuliah, itu adalah nomor 1 dan itu adalah prioritas Anda saat ini. Tidak masalah ya, dan prioritas kedua adalah bisnis ini. Tetapi Anda jalankan 100% komitmen. Artinya apa? Artinya tidak ada yang mengganggu atau tidak ada hal-hal yang mengganggu dalam menjalankan bisnis ini selain prioritas nomor 1 Anda. Ya, itu di awal-awalnya Anda membangun bisnis ini. Nah, setelah faktor-faktor non teknis yaitu serius, memiliki komitmen, paham tentang konsep duplikasi dan fokus, maka tahap berikutnya secara teknis Anda perlu mengawali dengan cara menjalankan 8 langkah sukses. Nah, langkah pertama adalah membangun impian. Anda harus betul-betul tahu apa alasan Anda untuk serius menjalankan bisnis. Nah, itulah impian Anda. Mengapa Anda harus memiliki impian yang kuat?
Ya, agar Anda tidak mudah patah semangatnya ketika terjadi kendala, hambatan di saat Anda mengawali bisnis ini. Karena memang nanti akan banyak sekali hambatan-hambatan yang Anda hadapi, apakah itu dari lingkungan internal keluarga Anda atau dari lingkungan eksternal, mungkin teman-teman Anda, itu pasti Anda akan menghadapinya. Nah, impian itu seperti obat bius yang akan mengurangi bahkan menghilangkan rasa sakit di saat seseorang akan dioperasi. Rasa sakit Anda mungkin datang saat Anda ditolak oleh prospek Anda, diejek oleh tetangga Anda, atau saat Anda mengalami kekecewaan karena hal-hal lain saat Anda menjalankan bisnis ini. Rasa sakit hati Anda itu akan hilang. Rasa sakit hati Anda itu akan berkurang, bahkan akan hilang ketika Anda mengingat impian Anda yang selalu Anda ingat, yang selalu Anda pegang. Ini akan membuat luka hati tadi akan pulih kembali, bahkan menjadi sebuah pemicu semangat Anda sampai Anda betul-betul mewujudkan impian Anda. Nah, seperti ini contohnya. Pasti Anda mengalami saat-saat Anda mengajak teman dekat, malah teman Anda mengatakan, udahlah, kalau bisnis itu yang pasti-pasti aja, gak usah menghayal menjadi orang yang kaya, sudahlah yang wajar-wajar saja, gak usah sok nipu-nipu seperti ini. Nah, jadi pada saat Anda melakukan presentasi, bahkan Anda dianggap menipu, ya tentu pasti dong wajar kalau perasaan Anda menjadi sakit, menjadi menjadi galau, menjadi kecewa ya. Anda bayangkan kalau itu terjadi dan Anda tidak punya impian atau Anda tidak punya alasan yang kuat, mengapa Anda harus menjalankan bisnis NASA? Saya jamin Anda langsung drop mentalnya dan kapok menjalankan bisnis ini ya. Terjadi yang namanya muntaber, mundur tanpa berita. Sebaliknya, jika Anda memiliki impian yang kuat, maka hinaan itu akan menjadi vitamin ya, justru menjadi dorongan, justru menjadi sebuah nutrisi yang akan menambah semangat Anda untuk Anda segera sukses dan membuktikan bahwa apa yang Anda sampaikan, bahwa apa yang Anda tawarkan itu adalah sebuah peluang bisnis yang bisa membuat orang sukses di kehidupannya, memiliki rezeki, memiliki penghasilan pasif income yang terus menerus di masa datang.